Dan dalam hal ini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah update perkembangan progres pengurusan SKT di semua provinsi. Yang kedua, kami juga menyampaikan beberapa kejadian-kejadian khusus di beberapa provinsi, dan alhamdulillah dari pihak kementerian memberikan atensi akan melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil. Dan yang ketiga, kami juga tadi sudah menyampaikan rencana pendaftaran. Oleh karena itu, dalam momentum ini kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh teman-teman yang sedang berjuang untuk mengurus SKT, baik itu DPW, DPD, dan DPC, agar mari kita upayakan semua ini bisa berlangsung secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk semua rekan-rekan media yang sudah hadir. Hari ini kami menggelar konferensi pers di kantor DPP Gerakan Rakyat Rabu 13 Mei 2026 untuk menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses pendirian Partai Gerakan Rakyat. Pertama, Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Gerakan Rakyat yang diselenggarakan pada 18 Januari 2026 yang lalu telah secara bulat memutuskan bahwa Gerakan Rakyat setuju dan sepakat untuk mendirikan Partai Gerakan Rakyat. Rakernas 1 2026 tersebut juga mengangkat Bung Sahrin Hamid, SH, MH sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat dengan tugas utama membangun struktur partai untuk memenuhi segala persyaratan pendaftaran partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hingga hari ini, Rabu 13 Mei 2026 atau tepat 5 bulan sejak keputusan Rapat Kerja Nasional tersebut, perkembangan pemenuhan persyaratan administrasi Partai Gerakan Rakyat adalah sebagai berikut. 13 DPW telah menerima surat keputusan terdaftar atau SKT dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. 11 DPW telah dinyatakan berkas lengkap dan saat ini menunggu penerbitan SKT Kanwil Hukum dan HAM Provinsi. Sementara, 14 DPW lainnya masih dalam tahap perbaikan atau proses pemenuhan syarat. Dan ditargetkan dalam bulan Mei 2026 ini seluruhnya akan mencapai status memenuhi syarat. Dengan perkembangan yang positif tersebut, selain merasa semakin optimis, Gerakan Rakyat menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik. Dimulai dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah maupun kelurahan di seluruh Indonesia, yang telah menerbitkan surat domisili bagi kantor-kantor Partai Gerakan Rakyat. Lalu kepada seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, kabupaten kota yang telah menerbitkan surat keterangan keberadaan Partai Gerakan Rakyat. Selanjutnya, kepada seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah melaksanakan pelayanan dengan objektif, dengan transparan, dan dengan menjunjung tinggi norma serta aturan yang berlaku. Dan terutama untuk seluruh pimpinan DPW, DPD, dan DPC beserta seluruh kader dan relawan yang telah bekerja amat keras dengan semangat gotong royongnya. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya. Sementara, bagi yang masih melakukan perbaikan, kami sampaikan doa dan dukungan penuh agar segera dapat menyelesaikan seluruh persyaratan. Yang juga penting, kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat biasa dan para pemuda, terima kasih atas dukungan, antusiasme, dan doa yang terus mengalir pada Gerakan Rakyat. Perlu selalu kita ingat bahwa Partai Gerakan Rakyat lahir dari rakyat biasa dan anak-anak muda pemberani. Karena itu, partai ini juga akan selalu berkomitmen memperjuangkan nasib rakyat biasa dan masa depan generasi muda Indonesia. Demikian pernyataan pers ini kami sampaikan. Teruslah bergerak, teruslah bersatu, dan teruslah bersyukur. Dengan gotong royong, mari kita bangun Indonesia sama-sama. Saya juru bicara Gerakan Rakyat, Sarai, mewakili tim administrasi partai, Reni, Farhan, Bila, Erlangga, Ali, dan Yuda, kami pamit undur diri. Salam Gerakan Rakyat. Hura! Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini Ormas gak kaleng-kaleng, bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Keren dong. Gue juga kemarin hadir sebagai salah satu yang dilantik. Karena alhamdulillah gue diberi kepercayaan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Badan Humas, Media dan Digital Gerakan Rakyat. Jujur ya, di acara kemarin itu, gue sempat terharu dan menitikkan air mata loh. Iya, karena lo semua tahu kan, dari konten-konten gue, bahwa dari awal itu gue konsisten mendukung perjuangannya Pak Anies Baswedan.
Nah, kalau dulu gue melakukan perjuangan itu sendirian, tapi sekarang gue berjuang bersama-sama dengan keluarga baru gue di Gerakan Rakyat. Sebuah keluarga besar yang kemarin resmi dilantik dengan Pak Anies sebagai saksinya. Jadi ya gimana gue nggak terharu? Lo semua juga tahu lah, kalau konten-konten gue selama ini banyak banget yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Nah, di Gerakan Rakyat juga sama. Karena di Gerakan Rakyat, kami hadir untuk bersama-sama berjuang mengkritisi pemerintah dan juga untuk memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Gerakan Rakyat hadir untuk terus aktif mengawal demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Jadi kita berjuang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Tapi perjuangan bersama untuk meraih Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyatnya itu bukan perjuangan yang singkat, melainkan sebuah perjalanan estafet yang panjang, yang membutuhkan peran serta dari semua komponen bangsa, khususnya kalian, rakyat Indonesia. Karena ayolah kita jujur, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Buat siapa? Ya buat kita semua, buat anak cucu kita, buat Indonesia kita tercinta. Udahlah, udah cukup. Kita kemarin cuma jadi penonton atau sekedar jadi komentator doang. Ini udah saatnya kita semua menjadi pemain yang ikut menentukan mau kemana arah bangsa ini menuju. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk ikut serta menentukan arah tujuan bangsa ini. Bukan hanya berhak loh, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa arah tujuan bangsa ini tetap berada dan tetap menuju ke tujuan awal cita-cita bangsa ini. Sebagaimana sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini dulu. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ayo, gue mewakili Gerakan Rakyat, mengundang dan mengajak kalian semua untuk ikut bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat, dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru tanah air, maupun di belahan dunia lain sekalipun. Karena syaratnya untuk bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat hanya satu kok, yaitu warga negara Indonesia. Gimana caranya kalau mau gabung? Udah gue tulis di deskripsi video ini. Jadi, kalian semua gue tunggu ya. Dan kita akan bersama-sama berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua. Amin. Gerakan Rakyat, gotong royong untuk Indonesia. Gerakan Rakyat, Indonesia menyala. Salam semangat antitesa 24. Memang jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana gebrakan-gebrakan Anies Baswedan ya, mantan Capres 2024 yang lalu teman-teman. Dan beberapa kali Anies ditanyai soal apakah akan maju sebagai calon presiden 2029 ya. Dan Anies menjawab bahwa ya itu masih sangat jauh ya kan. Karena yang kita lakukan per hari ini, kata Anies, adalah bagaimana membantu masyarakat, bagaimana membuat jembatan untuk masyarakat, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Jadi kita fokus dengan itu saja. Jawaban Anies ini tentu sontak membuat kita semakin yakin ya bahwa bukan hanya pejabat saja yang bekerja ataupun mengabdi diri kepada bangsa dan negara. Ternyata orang yang berada di luar pemerintah pun ya ternyata melakukannya teman-teman ya. Seperti apa yang dikatakan Anies ya kan. Beliau ya berkata bahwa ia sedang melakukan tugas-tugas untuk membangun jembatan untuk masyarakat. Menurut saya pernyataan Anies ini adalah sebuah hal yang sangat positif ya, sebuah hal yang sangat-sangat membanggakan ya, apalagi di zaman sekarang ya. Orang mungkin ingin memperkaya diri, orang ingin mencari jabatan, orang ingin agar mendapat bagian, mendapat kue ya kan. Ternyata Anies Baswedan nggak seperti itu teman-teman ya.
namun beliau terus bergerak membantu masyarakat ya kan. Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan tentu mendapat respon positif dari masyarakat ya kan. Masyarakat yang terbantu pun tentu merasa program-program dan gebrakan Anies ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan heran kalau nama Anies itu masih diperhitungkan ya di kontestasi politik apapun teman-teman, baik di Pilpres ataupun di Pilgub. Karena memang Anies adalah tokoh yang sangat-sangat berpengaruh ya karena kejeniusannya. Saya teringat waktu ketika selesai Pilpres, Anies namanya masih sangat populer mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta teman-teman, namun beliau malah mendapat respon yang kurang enak ya dari elit-elit politik teman-teman, mengatakan bahwa Anies turun kelas lah ya kan. Dan ini kan sebuah hal yang terjadi karena ketakutan mereka saja pada Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?